Kalau orang misalnya ada muter di Tugu Pahlawan 16 kali, kita tahu something wrong gitu. Iya. Kan sudah tahu tujuannya. Iya. Dan sekarang kita nata. Iya. Hidup saya memang karena sudah menyerah sama Tuhan, linier. Iya. Dari pemimpin persekutuan doa rumah, lalu Surabaya Praise Center, pemimpin full gospel, lalu jadi penginjil, dibina Pak Alex, lalu kemudian jadi gembala seperti sekarang. Dengar istilah island hopper? Nggak pernah kan? Belum pernah. Pelompat pulau. Pelompat pulau. Adanya kan grasshopper. Iya. Saya tahu this is from the Lord. Memang itu yang saya lakukan dari Bali, Lombok, ya. Yeah. Lalu terus ini Sumbawa, Sumba, lalu terus ke tim jadi maksudnya sampai Timur kan waktu itu, Kupang terus sampai Papua. Iya. Dan memang diarahkan waktu itu oleh Bapak rohani saya untuk Indonesia Timur. Iya. Karena enak ada yang mengarahkan dan dia yang tanggung jawab sama Tuhan. Only a father bisa memberikan arah seperti itu. Yeah. Seperti saya panggil Pak Roni di tengah-tengah keberhasilan tanda kutip. Gereja terbesar, punya sekolah, tanah hampir 3 hektar. Saya bilang, Ron, waktunya pindah ke Malang, start from scratch. Iya. Cuma percaya saja. Dan yang sering kita dengar dari Om Arifin ini setiap kali berkhotbah, kemudian menyampaikan firman Tuhan, itu selalu Om Arifin menyampaikan bahwa moto hidupnya Om Arifin itu adalah pleasing God. Itu yang saya tangkap ya, menyenangkan hati Tuhan. Apakah ada sesuatu yang menarik dari moto pleasing God ini? Iya. Kita tahu bagaimana kita diciptakan for His glory and for His pleasure. Yeah. And for your pleasure they are created, you know? Yeah. Untuk kesenangannya Dia. Jadi pertama-tama kita tahu bahwa kita tidak ikut agama, tapi relationship. Banyak orang anggap gereja itu pertama itu gedung. Ini sudah salah. Yeah. Yesus tidak pernah menunjukkan membangun gedung seperti apa. Yeah. Hanya kepada dalam perjanjian lama itu hanya sebagai tupos tipe. Yeah. Yang kedua, anggapnya institusi karena itu ribut soal doktrin, soal denominasi. Saya kan tidak pernah. Tapi yang ketiga, relationship. Hubungan. Yeah. Saya ketemu banyak teman yang memberikan hidupnya buat Allah yang tidak mau dikenal. Bahkan yang tidak ada Tuhannya. Iya. Gimana kalau tidak ada relationship? Roy masih single ya, mau nikah sama robot sekalipun cantik. Ya tentu saja tidak. Ya. Jam 6 sore, I love you. Tentu tidak ya. Iya. Karena kita tidak ikut religi. Iya. Relasi. Iya toh? Iya. Relasi dengan Tuhan. Kalau kita mencintai seseorang, kita kan ingin menyenangkan dia. Iya. Boleh tanya tantemu istri saya. Iya. Saya bagaimana dia membuat dia ketawa. Bahkan tengah malam. Bangun tidur. Kita hubungan tuh kasih itu ingin menyenangkan yang dikasihi. Kan gitu ya. Iya. Saya mengambil satu moto dari satu kelompok yang mengatakan gini. To know God and to make Him known. Mengenal Tuhan dan memperkenalkan Dia, memasyurkan namanya. Very good. Yeah. Ya, quote ya, bukan quote aja tapi itu adalah falsafah ya. To know Him and to make Him known. Karena itu memang lagu kesayangan saya dalam menyenangkanmu. Nah, ini kelihatannya
kita sudah tahu lagu kesukaannya Om Arifin ini. Iya. Kemurahanmu dan menyenangkanmu, dua itu. Nah, boleh nggak Om kira-kira kalau dinyanyikan sambil main gitar gitu Om kira-kira? Oh iya, ya $1 lah 1 menit. Boleh? Supaya Ada gitar ya? supaya kita bisa melihat Om Arifin menaikkan pujian kesukaannya dan pasti menjadi berkat bagi Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. wah luar biasa sekali. Ya, memang kalau kita bisa mengenal orang dari lagu yang dia nyanyikan. Iya. Kapan ada seorang teman saya, dia waduh, kalau memberi buat pekerjaan Tuhan luar biasa. Iya. Waktu itu di Daulat nyanyi apa dia? My Way. My Way. Itu lagu orang belum bertobat. Harusnya kan Your Way. Your Way, ya. I did it my way. Ya itu belum bertobat. Dia cuma penyumbang gereja, bukan pengikut Kristus. Kan gitu ya. Dan kalau kita melihat Om Arifin ini selalu bersuka cita, bahkan saya menyebutnya Om Arifin ini adalah man of rejoice. Kalau saya hari ini man of blue. Baju jangan. saya biru. Blue celana itu saya kadang-kadang biru. sedih kan. Tapi blue itu gambaran langit. Iya, Oke. langit yang cerah. Iya langit. Iya. Nah, apa resepnya Om Arifin untuk selalu bisa bersuka cita, rejoice, ya, yang setiap saat itu bisa kita lihat dalam kehidupan Om Arifin? Ya, saban kali orang itu kehilangan sukacita karena dia jadi sombong. Iya. Jadi mudah tersinggung. Ini Arifin yang lama. Ini ada Timotius, ada Arifin. Arifin itu daging. Ya musuh kita kalau setan gampang diusir. Arifin ini banyak maunya. Tapi Timotius manusia baru. Iya. Ingin menyenangkan Tuhan. Saya dulu asalnya bukan orang yang suka cita. Kalau saya datang ke proyek, tukang-tukang mandor-mandor gemeter. Iya. Karena dulu jahat. Istri saya pernah panggil saya Hitler. Tapi ketika Kristus menyelamatkan saya, Iya. saban kali ingat dia, ya hatiku bersyukur. Karena itu lagu kedua yang selalu saya nyanyikan adalah Kemurahanmu Lebih Dari Hidup. Kemurahanmu lebih dari hidup. Iya, yang lain doesn't matter. Iya. Kan ada lagu bagus, Jesus is the center of it all. Iya. Ya, nothing else matters. Betul? Betul. Iya. Kalau ada yang hilang dari kita, ya punyanya Tuhan kok. Iya. Kalau ada teman-teman baik yang meninggalkan kita, ya Tuhan izinkan. Iya. Kenapa mesti hidup adalah pilihan? Ada satu anak kecil murid sekolah minggu, murid Rocky. Lalu tiba ke dokter, harus sedikit di operasi kecil lah. Iya. Anak manis, kamu boleh berteriak sekuat-kuatnya. Dia bilang gini, Om dokter, kalau nyanyi boleh? Dokternya kaget. Dia sambil nyanyi. Iya. Hidup adalah pilihan. Belajar dari anak kecil itu. Iya. Karena Tuhan baik buat dia. Dia tidak menjerit, menangis, ngomel, nyalakan Tuhan. Dia memuji Tuhan. Dia bisa menyanyi. Life is a rejoice. choice. Iya. Life is a choice. Saya masih ingat, ini kalau lihat ini ada bekas-bekas saya dulu kecelakaan nabrak kaca. Waktu dijahit cepat-cepat di UGD, saya nyanyi. Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Dokter yang jahit itu berhenti. Dan saya juga tanya, kenapa dok? Apa anda ada yang nyanyi di UGD? Ya kono mas, sampean niku iso nyanyi. UGD biasanya teriakan gitu, Iya. tangisan. Nyalakan gitu ya. orang. Nyalakan orang gitu ya. Nyanyi. Haleluya. Jadi rejoice itu adalah sebuah keputusan Suatu kita keputusan. dan yang tidak dipengaruhi oleh apapun keadaan yang kita alami. Karena itu kamu tahu saya tidak pernah ada orang-orang dibuat guyon haleluya. Saya haleluya.
harus strong. Itu namanya rejoice. Iya. Kan dari diri sendiri. Rejoice. Iya. Ya toh? Joy itu yang sesuatu kita alami. Kalau rejoice harus dari willpower. Iya, betul. Iya. Nah itu. Nah Om, satu kali waktu saya dulu pernah ke rumahnya Om Arifin ya, saya lihat Om Arifin ini sangat mengasihi mama, sangat mengasihi orang tua ya, dan juga mengasihi mertua ya. Dan kalau saya baca juga ya dalam buku biografinya Om Arifin, itu dikatakan bahwa papanya Om Arifin ini adalah seorang yang tegas. Kemudian mama ini juga adalah Bukan seorang tegas, yang keras. Jangan sungkan. saya mau ngomong gitu sungkan. Karena itu papa saya pernah bilang, si Arifin ini mirip saya tapi kok yang jelek-jeleknya. Dan mamanya Om Arifin Super lembut. sangat lembut sekali. Malaikat ya. tanpa Iya. sayap. Nah, bagaimana masa kecilnya Om Arifin ketika berinteraksi dengan papa yang tegas, papa yang keras, kemudian juga dengan mama yang sangat lembut, kira-kira Kan enak, memori yang ada berkesan? imbangan, imbangan. Pertama saya belajar bahwa kalau orang mengatakan Allah itu baik, cuma baik, Iya. saya enggak percaya. Karena bapak saya mendidik saya. Iya, Satu hari saya kurang ajar ditempeleng bapak saya. iya, Ya, karena waktu itu saya enggak mau meneruskan sekolah, saya mau happy-happy. Waktu itu saya suka pesta-pesta, mau happy-happy saja. iya, Saya ditempeleng bapak saya. Dan ketika saya lulus insinyur, karena waktu ditempeleng itu kan ada ayat, hajaran kepada seorang anak akan menghilangkan apa? Kebodohan dari anak itu. iya. Kamu memang bodoh. Tapi dia tempeleng saya sambil keluar air mata. Iya, Karena itu saya punya bayangan bapak yang mendidik. iya, Bapak di surga seperti itu. Kalau cuma memberi, rusak anaknya. iya, Kapan itu ada seorang konglomerat, nggak usah sebut namanya, orang hebat lah yang dipuji-puji di negeri ini. Anaknya ditanya, apa kekurangan bapakmu? Dia bilang, kekurangan bapak saya cuma satu, nggak pernah melarang kami. iya, Wah, nggak baik. iya, Sebab memanjangkan adalah to spoil. iya, Oh ya, anak-anaknya untung ada yang bertobat. Jadi bayangan saya justru baik tentang bapak saya. Dia mengajar saya untuk saya jadi pria. Umur 12 tahun, saya harus ngurus KTP sendiri. Ya. Ngurus sekolah sendiri. iya, Mana ada anak kecil ngurus sekolah sendiri? Semua sendiri. iya, Ya. Lalu mama saya bilang gini, loh anak masih kecil kok disuruh ngurus sendiri semua. Bayar uang pangkal sekolah dan sebagainya. Oh iya papa saya bilang kan dia mesti jadi laki-laki. Jadi saya bayangan baik. Nah waktu saya di wisuda di ITS, papa saya itu tidak pernah pakai jas. Dia sengaja pakai das di samping saya. iya. Saya bilang Pak kamu siapa? Terima kasih Pak. Terima kasih apa? Ditempeling dulu itu Pak. Kan ditempeling nggak jadi insinyur. Saya jadi teringat ada quotes atau pepatah yang mengatakan ada berkat generasi ketika kita menghormati generasi kita di atasnya. Jelas. Kemudian kita melayani generasi kita dan mempersiapkan generasi yang ada di bawah kita. Apakah betul begitu Om ya? Oh iya, saya mau tunjukkan setelah Tuhan Yesus berkat terbesar dalam hidup saya. Mau saya tunjukkan? Kita panggil Ibu Vivi Sarah. Sini saya. Ya kita mendapat satu gift ya hari ini di dalam program Kingdom Insight kita. Hari ini kita selain dengan Om Arifin kita juga surprise ya, ada Tante Vivi yang Nggak usah bersama-sama. surprise, kita selalu bersama. Surprise buat teman-teman yang menyaksikan acara ini. Ya. Ya, ada hubungan dengan orang tua Iya. tadi ya. Saya masih ingat ibu saya itu karena kita dulu bukan keluarga Kristen ya. Dari satu tukang ramal ke tukang ramal yang lain, orang pintar satu pada orang bodoh yang lain. Satu hari dia bilang gini, tak pikir-pikir, ayo coba-coba ke gereja. Dia bilang gitu. Meskipun KTP saya Kristen, saya dulu ten Kris, buatan Kristen. Ya.
Lalu saya antar mama ke gereja dan dia bahkan bilang, gereja itu ada kolektor ya. Nanti kita cuma punya uang 50 rupiah ini. Jadi enggak usah makan soto ya. Kita kasih kolektor. Ya. Memang dulu idam-idaman saya cuma satu. Iya, Om. Dapat istri seperti mama saya. Soalnya saya mirip papaku. Temperamental, keras, enggak sabaran. Mama saya kan super sabar sampai malaikat tanpa sayap. Dan pada waktu saya ngantar beliau dengan janji pulang enggak makan soto, uang 50 rupiah untuk kolektor. Iya. Di depan tuh ada gadis cantik ini. Waduh. Sedang memuji Tuhan. Dia Kristen. Kristen mulai SD lah. Iya. Dan satu lagi bikin penasaran. Dia enggak noleh saya sama sekali. So, saya mau beritahu, saya tahu Roy juga cinta ibunya lah, ya. Iya. Tinggal menunggu. Iya. Tinggal menunggu. Kayak saya nih. Itu betul-betul saya jadi penasaran. Biasa yang lain enggak gitulah, ya. Iya. Saya enggak mau sombong tapi ya enggak gitulah. Lalu karena penasaran. Ini pesan ini. Kalau gampang didapat, gampang hilang. Oh, gampang didapat, Sukar gampang didapatkan, sukar hilang. malah bertahan. Pertama dia enggak ngelirik-ngelirik saya. Kedua bapaknya galak, anjingnya juga galak. Tapi namanya cinta tak iya. Itu saya. Nah, Om Arifin sama Tante Vivi, saya penasaran ini ya, bahwa tadi Silakan penasaran. salah satu fungsi dan peran orang tua itu kan mendidik ya, memberi ketegasan kepada anak-anaknya ini. Ini kalau boleh tahu ini saya, Om dan Tante, di antara sekian banyak anaknya Om Arifin dan Tante Vivi, siapa yang paling sering kena teguran ini? Pak Musa pernah ditanya orang, enak ya kamu dekat sama Pak Arifin. Apa enaknya kata Musa? Ditegori terus. Yang dikasih diajar. Iya. Supaya dapat bagian dalam kekudusannya. Boleh tanya Pak Roni, Pak Daniel, tanya aja. Iya. Karena saya mau mereka excellent. Saya mau mereka, ini mereka itu masa depannya kita ya. Iya. Iya toh. Perlakuan saya kepada putra atau kepada sekedar jemaat apalagi pendatang ya beda dong. Iya. Pada putra ya harus tegas. Saya belajar sesuatu dari siapa? Dari bapaknya Rudi Hartono. Iya. Papa saya itu pemain sepak bola, dia goal getter lah papa saya. Dari perkumpulan dulu di Surabaya ini ada Naga Kuning ya. Dulu Huang Lung. Nah, itu papanya Rudi itu pemain badminton. Tapi papa saya gagal mendidik saya jadi pemain sepak bola. Saya nggak suka, ya. Tapi papanya Rudi Hartono, saya tanya ke Rudi, Pak Rudi ini papanya, wah hebat loh. Masa didik anak umur 17 juara All England? Gimana didiknya? Lalu dia tersenyum, dia angkat sedikit celananya, di sini dicambuk. Jadi kalau pagi nggak mau lari, dicambuk. Disiplin. Karena disciple dengan disiplin itu gandeng gini. Saya enggak tegur sembarangan. Kalau negor 4 mata saya. Iya. Kalau muji depan umum. Iya. Jangan dibalik Om ya. Jangan dibalik. Tetapi sudahlah Roy, siap terima teguran? Siap. Bahkan ada yang terima kasih. Iya. Iya. Saya sudah lama enggak pernah ditegur Pak. Tolong ditegur. Karena teguran mereka tahu karena kita sayang. Bukan karena kita benci. Karena kita sayang. Itu ya. Tapi mereka sering datang sama ibunya. Iya. Ibunya lembut tuh bapaknya galak. Harus ada imbangan. Iya. Dan kalau saya lihat Om Arifin sama Tante Vivi ini sudah 41 tahun ya. 47. Karena 47. Saya enggak pernah berhenti pacaran. Oh iya. Saya ketemu dia, saya masih ingat 13 Oktober 1973. Iya. Ntar lagi.
Dan sudah melayani Tuhan 41 tahun ya. Iya, Pak 41 Arifin, tahun-tahun Om ini. Arifin dipanggil untuk melayani 24 Desember kalau saya nggak salah ingat ya. 79. Di malam Natal tahun 79. Ya. Sudah. Lewat seorang berkat Tuhan ini yang sudah lebih dulu terima Tuhan Yesus. Nah, yang ingin saya tahu apa resepnya Om bisa bertahan sampai 41 tahun merintis jemaat, menggembalakan ya, kemudian Ini membapai. memang keluarga dulu. Ya. Pelayanan itu adalah cuma buah daripada keluarga yang harmonis dan diberkati Tuhan. Ya. Jangan dibalik. Saya pernah salah loh. Pernah pelayanan dulu baru keluarga. Akibatnya ya dia enggak happy. Iya. Jangan lupa itu harus ada urutannya. Iya. Nah, tentunya pembicaraan ini akan lebih menarik kalau saya tanya kepada Om Arifin dan Tante Vivi masa-masa mudanya dulu. Bolehkah cerita kepada kami kira-kira dulu ketemunya itu seperti apa Om dan bagaimana? Tadi ketemu sudah. Di gereja. Opposite attracts. Opposite attracts. Iya. Karena dia sangat berbeda dengan saya. Ya toh? Kalau terlalu sama kan boring. Justru sangat berbeda. Ketemunya di gereja. Ketemunya di gereja. Yang lain di lantai dansa, yang ini ketemunya di gereja. Dan kalau memang sangat berbeda, apa tipsnya Om Arifin sama Tante Vivi untuk bisa menjembatani perbedaan-perbedaan itu? Kamu Yang jawab kadang-kadang deh, mungkin, sayang. ya, mungkin ada konflik, ada nggak cocoknya, atau apa kira-kira yang bisa membuat itu bisa kita Ya hidup kita lakukan? kan sesudah Kristus dan sebelum Kristus. Kamu mau tanya yang mana nih? Kalau sebelum Kristus dia cuma pelengkap penderita. Iya. Saya kan dipanggil Hitler. Dulu diktator. Tetapi sesudah Kristus kita dua jadi satu. Iya. Heaven upon the earth. Dulu hell upon the earth. Dulu boleh tanya sama dia. Iya, mungkin saya pengen denger nih suaranya Tante Vivi. Gimana Tante kira-kira Perbedaan, ya, perbedaan untuk menyeimbangkan perbedaan-perbedaan itu yang kita sendiri juga perlu belajar dengan pasangan kita juga atau calon pasangan kita juga. Justru perbedaan itu merupakan satu keasikan tersendiri ya. Iya. Keasikan. Karena seperti saya selalu umpamakan seperti sendok dan garpu. Itu berbeda sama Siapa yang sekali. sendok, siapa yang garpu? Sendok dan garpu itu saling melengkapi. Justru beda sekali dan itu saling melengkapi. Iya. Garpu. Bisa bekerja satu dengan yang lainnya. Dan Dia bilang saya garpunya karena banyak sisi tajamnya. Dia lembut kayak sendok. jadi bisa kekurangan bisa ditutupi oleh masing-masing. Jadi Saya kurang sabar. Padahal nama Chinese saya itu Zen atau Jin. Itu artinya Pak Sabar. Iya. Ya, saya tanya dia, kekuranganku apa sayang? Kurang sabar. Gitu. Iya. Ya. justru bisa Dia sabar jadi menerima saya. Iya. satu dengan Saling yang lain, mengisi. saling melengkapi. Itu yang perfect ya, yang memang Tuhan mungkin. Saya terlalu berani, dia hati-hati. Ya, Ya saling itu mengisi. saling melengkapi. Nah, yang saya juga ingin tahu dari Tante Vivi ini, dulu bagaimana Tante Vivi bisa tahu dan klik bahwa kalau Om Arifin ini adalah pasangan ilahi yang diberikan Tuhan kepada Tante Vivi. Sebetulnya saya doa Iya Tante. karena saya sudah tahu bahwa pernikahan tuh sekali seumur hidup. Iya. Kalau kita salah pasangan kita pasti ujungnya kehancuran Iya. dan kayak hidup dalam neraka lah. Iya. Jadi saya selalu berdoa sama Tuhan karena saya dari kelas 5 SD sudah mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya saya selalu doa, Tuhan berikan saya seorang suami yang benar-benar daripada Engkau. Saya tahu bahwa hidup saya ini adalah karena ada Kristus, buatan Kristus Yesus. Dan saya mau hidup di dalam Dia dan saya mau menyenangkan Dia. Karena sekali hidup adalah hidup untuk Tuhan. Iya. Dan saya berdoa sungguh-sungguh, yaitu muncullah pangeran ini.
Oh haleluya. Pangeran. Tapi dulu manggil Hitler. Stres ya, dia pernah nanti Tuhan, saya minta dari engkau kok dapatnya si Hitler Iya, ini. nggak taunya keras sekali. Tapi saya senang dia karena karena dia orangnya lucu. Dan kukunya bersih. Wah, ini yang kita baru tahu ini. Baru tahu, sangat mengecewakan. Ya, dulu yang deketi dia naik BMW. Wah, Saya enggak punya apa-apa, saya naik BMO. Tahu BMO? apa itu? Bemo. Oh, bemo. Lo betul, enggak punya apa-apa. Jadi pertama enggak matre. Mirip ibu saya. Iya. Sangat mirip. Dalam segala hal loh. Hampir 90% mirip sekali. Ya, jadi karena saya cinta mama saya, jadi itu memang menarik. Iya. Tapi ya juga bertentangan. Iya. Saya jago dansa dulu. Iya. Jangan ngomong-ngomong ya. Dia sama sekali tidak bisa dansa. Saya ajak dansa kaki saya injak-injak. But opposite Iya. attract. Ya, itu justru indah. Justru melengkapi ya satu Nah, sama kamu lain. pernah bayangkan nikah dengan gembala, pastor? Tidak pernah. Iya. Dulu cuma minta Tuhan. Iya. Saya minta dari engkau dapatnya Hitler. Jadi hamba Tuhan itu adalah satu surprise Iya. bagi saya. Iya. Nah guys, jangan lupa ya, bagi yang cari jodoh, dengerin tipsnya tadi dari Tante Vivi ya, jangan serodak-serodok karpe dewe. Nah Om sama Tante, saya punya statement ya, kira-kira ini mau saya tanyakan sama Om sama Tante, apakah setuju enggak? Apakah calon pasangan yang terbaik itu belum tentu cocok, tetapi kalau pasangan yang cocok itu pasti yang terbaik? Saya tidak percaya bahwa kita itu sepenuhnya ditentukan oleh Tuhan. Tuhan berikan kita kehendak bebas kan. Iya. Ketika Adam, Hawa pasti Tuhan sudah cocokkan yang agak saling mengisi kekurangan Adam. Tapi dia yang bilang, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, dia diberi nama perempuan sebab ia berasal dari laki-laki. Iya. Ya toh? Dan bukan cuma itu, saya dengan adik saya Pak Andrian kan dapat kakak adik. Iya. Ini pesan saya. Saya bilang sama adik saya, delon babone dhisik. Lihat ibunya. Ibunya sudah cantik. Mata saya berair ini. Ya, dan kita memang betul dong. Like mother, like daughter ya. Iya toh? Iya. Pada waktu ayahnya juga ngalami kebangkrutan, ibunya ndak pernah ngomel. Iya. Saya bilang sama adik saya, si model ini so diajak melarat. Sebab kita pengusaha kadang-kadang bisa jatuh juga. Dan waktu saya bangkrut bener, dia bilang, Iya. sampai bawah jembatan aku ikut kamu. Iya. Haleluya. Nah Om, ini kita juga teman-teman mungkin ada juga yang butuh nasihat ini ya, bahwa pernikahan pada usia yang masih muda, artinya keluarga muda dengan keluarga yang sudah senior, itu kan pasti tantangannya beda Om ya. Kesulitannya pasti akan beda. Nah menurut pengalaman Om Arifin dan nasihat untuk kita keluarga muda dan kita yang keluarga senior, apa kira-kira tantangan-tantangan yang harus kita waspadai untuk kita boleh tetap terus? Roy belum senior, Roy juga bukan junior, seju. Seju. Ya, saya kira gini, ini bukan soal umur, soal kedewasaan. Iya. Saya melihat selama saya jadi konselor pernikahan, yang nikah terlalu muda, itu betul-betul kan ya, Pernikahan dini. ya cari masalah. Iya. Tetapi kalau juga sampai terlalu sampai ya sendiri sampai umur 50, something very wrong mestinya. Ya jadi tidak selalu orang mesti menikah. Ini harus tahu bahwa single artinya tidak kekurangan apa-apa. Saya lihat aja gajinya yang double sama single gede mana? Yang single. Juga ini Om apa? Tidak mesti loh. Dan juga sebelumnya saya teruskan, ada orang menceraikan istrinya dengan alasan ada nubuatan, so-called nubuatan. She is not your soulmate. Bahaya nih pengajaran semacam ini. Ini bukan ditentukan Tuhan loh. Kita pilih sendiri. Dan kita terikat dengan apa? Covenant. Ya. No ya, saya bersyukur. Saya sering nyanyi buat dia, it's easy to love you.
Nggak ada tuntutan. Pokoknya seperti yang saya bayangkan istri itu kayak apa. Ya, nah, tetapi ada orang bilang, wah kalau punya istri kayak istri kamu tuh gampang. Jangan kepala besar sayang. Karena ada Yesus. Dia sudah puas karena ada Yesus. Lagunya dapat Tuhan Yesus dapat semuanya. Amin. Gitu ya. Yes. Jadi Tuhan tidak salah pilih ya, pilih saya. Oh ya, mau cerita kuku bersih itu. Oh ya, gimana itu? Itu judulnya Sengsara Membawa Nikmat. Sengsara membawa nikmat. Iya. Ya, kita tahu bahwa kebahagiaan itu pemberian dari Tuhan. Karena ada Kristus. Bukan happiness ya. Happiness itu something must happen. Saya akan mengajarkan I always rejoice ya. Ya. Kebahagiaan itu dalam Tuhan. Hadirat Tuhan memberikan apa? Everlasting joy. Joy forevermore. Jadi kita sebagai contoh, kita kan tidak ada anak. Ya, kita membesarkan anak-anak seperti Roy, seperti Pak Daniel. Dan itu sukacita kita kalau lihat kalian dipakai oleh Tuhan.